Nun, annyeonghaseyo. Kedengeran nggak suara saya ya? Annyeonghaseyo, Sam. Kedengeran Kedengeran, nggak Sam. ya? Kayaknya nggak kedengeran nih. Halo, halo? Kedengeran, Sam. Oh, kedengeran. Oke, bentar, bentar. Saya pakai wifi deh, pakai itu dulu ya, headset. Arah mau ke Bogor ini ya? Coba dulu. Tapi dia tulisannya Tol Jakarta. Oh, kalau kan kayak tol yang tadi kita ke tiga dua kita lagi. Habis itu baru ke yang ke Jakartanya ini yang ke daerah Kampung apa tadi? Iya kayak kita tadi belum ngetep kan? Berarti ini belum tol ini kita kayak langsung ke kiri deh. Tadi kan kita kan keluar kanan muter balik gitu kan. Ini udah tol ini. Ya udah tol. Coba deh kalau gitu ntar kita lihat dulu yang di depannya. Pokoknya ini tulisannya udah tol Jakarta. Ya, ntar saya share dulu ya. Seperti biasa kita tuh harus ada 4. Langsung aja ya teman-teman. Ya, jadi mungkin kelarnya lebih cepat karena saya lagi di perjalanan juga. Kelas berbicaranya juga mungkin bisa telat kayaknya ya Rabun ya. Oke, bab 9 betul ya. Hangguge Dejung Munha betul? Betul, Benar. Sam. Betul, oke siap. Bentar, bentar. Ini gerbang tol Sentul Barat. Iya benar ini ngetapnya di sini ya. Oke, kata apa tata bahasa yang pertama teman-teman ada golden. Eh, coba tolong Zira jadi A, A yang pertama ya, Tama jadi B. Dibaca dulu bahasa Koreanya, setelah selesai dialog baru baca bahasa Indonesianya. Yuk silakan. 무슨 일이 있거든. 먼저 엄마한테 연락해야 한다, 알겠지? 네, 그럴게요. 걱정하지 마세요. Oke, bahasa Indonesianya coba. Kalau terjadi sesuatu, kamu harus menghubungi ibu dulu, mengerti? Ya, baik. Jangan khawatir. Oke, sekarang satu lagi coba Fadel yang A. eh Siapa nih? Vira yang B. 콘서트 소식을 듣거든 저한테도 알려주세요. 네, 소식을 듣자마자 바로 알려드릴게요. Oke, bahasa Indonesianya. Kalau kamu mendengarkan kabar tentang konsernya, tolong beritahu saya juga ya. Ya, begitu saya mendengar kabarnya, saya akan langsung memberitahu Anda. Ya, beritahu kamu maksudnya gitu ya. Jadi, teman-teman apa yang akan kita pelajari? Tata bahasa apa yang akan kita pelajari? Saya selalu bilang kalau saya apa belajar tata bahasa pasti saya kasih warna apa? Tata bahasanya Merah, Sam. merah. Jadi apa tuh? Kita mau belajar tata bahasa apa tuh, teman-teman? Kode. Kalau Kode. Koden, betul. Koden itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan apa menurut dialog? Jika Iya, Kalau kalau itu ya. Ini sebenarnya secara tidak langsung di dialognya sudah memberitahu dalam bahasa Indonesianya, kita bisa artikan dengan kalau ya. Kalau persamaannya jika gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kata kerja eh Kak, jadi teman-teman apa kayak ini aja deh kalau ini banyak ini. Oke. Jadi koden itu menempel dengan melekat dengan kata kerja dan kata sifat digunakan saat menyatakan kondisi, ya kan? Kondisi atau anggapan jika situasi gitu ya, teman-teman. Ini sebenarnya sama dengan Mion, pasti ada perbedaannya. Nggak mungkin ada dua kalau tidak ada perbedaannya walaupun hanya sedikit. Intinya untuk menyatakan suatu kondisi, anggapan gitu ya. Jadi eh,
apa namanya menganggap gitu ya. Jadi untuk menyatakan suatu anggapan gitu loh. Anggapannya di sini berarti kan anggap saja begini gitu kan ya. Maka kita harus begini gitu kan ya teman-teman ya. Jadi anggapan itu biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan dengan kalau atau jika gitu ya. Nah, di sini dia kita masuk ke nomor 3. Bagaimanakah pelekatannya dengan kata kerja dan kata sifat? Tadi kan katanya menempelnya dengan kata kerja dan kata sifat ya. Eh, oh, itu seperti itu. Jadi mana sih kok nggak nongol? Oh, tadi ya Rabun. Ini kalau di mobil itu memang tidak stabil ya. Oke, mana ya Rabun? Nah, jadi bisa ini sama aja kalau misalnya kita mau ngomong dalam bahasa Indonesia kalau makan gitu kan ya. Kalau makan itu kan punya bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ya, kalau makan itu kan bahasa Indonesia ya. Ya, Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi makan. Kalau makan bahasa Koreanya apa? Mokta. Mokta. Adanya dibuang tinggal mok langsung dipasangkan dengan golden. Jadi mok golden itu artinya Kalau makan. kalau makan. Kita lihat yang kalau pergi. Pergi itu bahasa Koreanya apa? Kada. Adanya dibuang langsung pakai golden. Jadi golden itu artinya menjadi kalau pergi. Kalau pergi. kalau pergi. Aduh, ini belum selesai. Jadi, teman-teman, dia melekat dengan kata kerja dan kata sifat. Nah, kalau tidak ada di sini kata kerja berakhiran konsonan maupun vokal. Di sini juga sama ya. Kata kerja konsonan atau vokal langsung ditambahkan go dan alhamdulillah pokoknya teman-teman hafal aja deh sekarang. Kalau misalnya rumus yang diawali dengan G itu biasanya tidak berpengaruh pada konsonan maupun vokal gitu ya. Bukan DJ. Oh, iya kan. Oh, iya. Beda. Oke. Ikutan ya dulu. Gitu ya. Jadi mau perakhiran konsonan mau vokal ataupun vokal langsung tambahkan golden gitu ya. Mana sini? Oke, itu yang gue sip lah. Langsung kita masuk ke nextnya. Oke, coba ya kita latihan ya. Ada kata apa tuh ya Robun? Coba dibaca yang kalimat apa namanya ungkapan atau kata pertama. Oci maci antar. Maci anta itu artinya apa? Osi maci anta itu artinya apa ya? Bajunya tidak pas Baju ya. tidak pas. Iya, bajunya tidak pas. Nah, kita buang danya menjadi osi maci ant. Tadi mau konsonan atau vokal langsung pakai apa? Golden. Golden. Jadi Ose Maji anggodan. osi manci angkoden artinya menjadi bahasa Indonesianya jadi Kalau bajunya tidak pas. betul sekali. Kita masuk iri senggida artinya muncul masalah ya. Dibuang danya tinggal Iri Senggi. iri senggi tambahkan goden jadi Golden. iri senggi goden bahasa Indonesia menjadi Kalau iya kalau muncul masalah yolak hejuseyo itu jadi arti apa? Iri senggi goden yolak juseyo artinya menjadi kalau muncul betul telepon. sekali. Kalau muncul masalah hubungi saya gitu ya ya Rabun ya. Oke, hangguge kada adanya dibuang jadi hangguge ga tambahkan apa? Golden. Jadinya Duge hangguge kagoden. Hangguge kagoden artinya menjadi kalau pergi ke Korea. kalau pergi ke Korea. Hangguge kagoden chorel ichi maseyo artinya apa? Kalau pergi ke Korea jangan lupakan saya. Iya gitu. Oke, Oda adanya dibuang tambahkan goden jadi Oh, Oh, golden. ogoden gitu ya. Eh, Biga ogoden kaji malja itu artinya apa? Biga ogoden
가지 말자. Kalau datang hujan jangan pergi. Iya, kita jangan pergi ya kalau hujan gitu. 만나다 jadi Mana Golden. 만나거든. 무티아를 만나거든. 알려주세요. kalau ketemu begitu hubungi saya. Betul, satu. Ada cewek tadi sekian banget kayak mobilnya macet. Docak ada jadi 도착하거든. 일찍 도착하거든. 사장님한테 말하세요. artinya apa? 일찍 도착하거든. 사장님한테 말하세요. artinya Kalau Kalau pergi lebih awal tolong kasih hubungi tahu. ibu. ini saja nih. Iya, kasih tahu bos ya, gitu. Gitu. Itu ya Rabun ya. Jadi boleh dibaca lagi nih. Bisa baca yang pertama nih. Osi, Manci, Angkoden itu tolong baca bahasa Indonesianya, terus bahasa Indonesianya pelan-pelan ya Nis. Coba. 우시 만지 않거든. 언제든지 밖으로 오세요. Lagi sakit ini Nisa nih. Yuk, jadi Kalau pakaiannya tidak pas, silakan datang kapan saja untuk menukarnya. nih cari saya. Titi yang Bapen Il, Ti. 바쁜 일이 생기거든 연락을 주십시오. Mm-mm. Kalau ada urusan mendesak, silakan hubungi saya. Yang kodenya apa sih? Yang kodenya? Kode, 생기거든. iya, kodenya itu dia bahasa Indonesianya apa tuh di kalimatnya? Hmm? Kodenya itu bahasa Indonesianya apa tuh di kalimat yang artinya? Urusan Godennya. dan Ada. kalau ada urusan. Iya, enggak. Godennya sendiri artinya apa? Kalau di bahasa Indonesianya, Kalau oh ya betul sekali. Nah, yang menempel dengan goden itu apa bahasa Indonesia itu? urusan, thank Enggak, Sengki bukan urusan. Ayo apa Sengki? Ada. Ada, betul. Ada ya. Ah, Kalau nih. Nah, urusan itu si il ya. Ini karena saya lupa mewarnain aja nih. Coba yang Haikal, yang Hangguge Kagoden Haikal. 한국에 가거든 꼭 김치를 먹어보도록 하세요. Artinya, Kalau pergi ke Korea, cobalah makan kimchi. godennya apa godennya Haikal? Kalau pergi, Godennya doang, godennya. oh kalau Kalau lalu yang menempel sama goden itu apa bahasa Koreanya itu? gak ada, Iya, gak ada bahasa Indonesia gak ada apa? pergi Sam. Iya, siap. Oke, ngerti ya Rabun ya? Jadi si Golden ini artinya si kalau ya Robun. Coba kasih tahu Sam ya Robun selama belajar bahasa Korea sampai sekarang udah pernah belajar kalau yang apa? Bahasa Koreanya kalau sebelum kita belajar Golden ini apa? 면, Mion, 면, betul sekali gitu ya. Nah, ya Robun, bedanya apa dengan Mion? Coba Reva dibaca Reva yang digunakan. Reva baca. Digunakan saat klausa kedua menyatakan perintah atau ajakan. Bentuk-bentuk seperti eseyo, aoyo, atau ulkayo sering mengikuti bentuk goden. Iya, betul sekali. Dari tadi Sam kan pas kita lagi latihan yang pakai mana goden, docaka goden, itu belakangnya kan ada kata perintah terus ya. 저한테 연락 주세요. 저를 잊지 마세요. 사장님한테 알려주세요. Gitu kan ya, Rabun. Jadi, goden ini memang artinya kalau. Jadi, jika kondisinya seperti ini, jika kondisinya seperti ini, di belakangnya itu hampir 99% diikuti perintah yang adalah seo-seo atau kata minta tolong ao juseo atau misalnya kata larangan momohachi maseo atau satu lagi kata ajakan eh, Biga Ogoden Kaji Malja gitu kan itu kan ajakan ya Robun ya itu yang membedakan si Goden dengan si Emyon walaupun artinya sama-sama kalau jadi kalau ya teman-teman mau bilang gini kalau hujan kita jangan pergi yuk nah kalaunya itu jangan pakai yang Myon pakainya ya
Goden gitu. Terus gini, kalau dia sakit, suruh kasih tahu gitu. Nah itu kan berarti belakangnya suruh kasih tahu gitu ya. Ya, Raw, itu kan kata perintah. Maka itu pakainya yang mian atau yang goden? Golden. Goden. Tapi kalau misalnya cuma simple, eh misalnya gini, kalau besok hujan, acara tidak akan berlangsung. Kalau besok hujan, acara tidak akan berlangsung. Kalau konteksnya seperti itu, pakainya yang myeon atau yang goden? Myeon. Yang myeon gitu. Coba nih, terakhir coba dibaca, Sirli baca yang kalau orang itu datang. Baca bahasa Indonesia, Koreanya dulu, baru artinya. Baca Sirli. 그 사람이 오거든 그때 출발하세요. Kalau Hmm. orang itu datang, berangkatlah saat itu. Mm-mm. 친구를 만나거든 제 인사를 전해주세요. Kalau bertemu teman saya, sampaikan salam saya ya. 먼저 집에 도착하거든 저녁 식사를 준비하고 있어. Kalau kamu tiba di rumah duluan, siapkan makan malam ya. Iya. Di 저녁 식사 준비하고 있어 gitu. Jadi kan siapkan itu kan menyatakan perintah ya Rabun ya. Jadi begitulah penggunaan si Goden. Kita bisa bandingkan dengan penggunaan myeon di sini ya Rabun. Dengan kalimat yang sama, kalau tidak diakhiri dengan perintah, ajakan, larangan, atau permintaan tolong, maka yang dipakai adalah myeon. Contohnya ke Sarami, Omyeon, 나는 안 갈 거야 gitu. 나는 안 올 거야 gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau orang itu datang, kalau dia datang, aku tidak akan datang gitu. Nah, itu kan bukan perintah ya Robun, ini kan sekedar pernyataan biasa ya. Maka di sini pakainya myeon, bukannya eh golden. Coba yang bawahnya lagi. 친구를 만나면 eh eh misalnya ditambahin ya. 친구를 만나면 인사 잘 안 웃어요 gitu loh. Itu artinya apa ya Robun? 친구를 만나면 잘 안 웃어요. Artinya apa? Ya, sejauh kita keluarnya masih nanti tembusnya ke arah Pondok Indah aja. Masih lurus kayak masih lurus. Apa 여러분 친구를 만나면 잘 안 웃어요? Kalau bertemu teman teman enggak enggak tersenyum. Jalan itu jarang. Jarang, jarang tersenyum. jarang tersenyum. Nah, ini kan an usoyo ini kan bukannya kata perintah ya Rabun, ya kan? Tidak ada seo-seonya, tidak ada jima seonya gitu loh. Tapi kalau saya rubah lagi menjadi 친구를 만나 bla 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 웃으세요. Berarti pakai mian atau beden? Golden. Golden, pintar sekali. Yang terakhir ya. 먼저 집에 도착하면 misalnya ini dengan dengan kalimat yang sama. 먼저 집에 도착하면 eh eh 엄마한테 가서 인사해요 gitu. Itu artinya apa ya, Rabun? 먼저 집에 도착하면 엄마한테 가서 인사해요. Artinya saya misalnya nggak pakai monjo deh. Ini apa? 집에 도착하면 나는 보통 엄마한테 가서 인사해요. Artinya Rumah heeh, kalau tiba di rumah, pergi dan apa ibu. salam. iya. Jadi aku biasanya ke ibu dulu terus memberi salam gitu ya, Rabun. Ini. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya, Rabun, ngerti? Ngerti, Sam? Oke, ngerti ya. Siap. Kalau gitu ini tadi saya udah ngerekam kan ya, Rabun ya? Udah pencet recording in progress ya. Udah Sam. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oh, nggak jalan sih ya, Rabun dia nih. Oke. Ini sebenarnya penjelasan saya ya, Rabun. Lihat aja di sini ya.
Kalau ngejelasinnya lama, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Di sini lihat, ini yang perbedaannya paling kelihatan antara Myeon sama Golden. Oh, kalau Myeon itu sebenarnya ya Rabun bisa buat semuanya sih ya gitu loh. Yang lebih terbatas berarti si Golden ya. Contohnya nih ya, dibaca aja deh, digunakan saat menyatakan anggapan dan sering dipakai untuk permintaan. Berarti tadi mau 해주세요 gitu ya. Atau ajakan mau kaca, mau hapsida, sehingga bisa dipakai bersama dengan bentuk perintah dan ajakan. Umumnya seperti itu sih Golden. Jadi Golden itu pokoknya kalau begini kondisinya, belakangnya itu pasti ajakan, perintah, larangan gitu ya. Nah, kalau Simeon digunakan saat menyatakan anggapan dapat digunakan tanpa batasan. Berarti ketika kita mau melarang pun kita bisa pakai Mion. Misalnya Neil eh apa 일찍 도착하면 연락 주세요 gitu ya. Iya, masih lurus ke Taman Mini. Sebentar ya Rebun, sebentar ya. Ntar saya lihat map dulu ya Rebun. Ngerti ya teman-teman ya? Berarti yang tidak boleh menggunakan jadi Golden itu pasti diikuti dengan perintah ajakan ya teman-teman. Tuh lihat tuh yang disilang. Achime nitke irona Golden. Hakyo jika hal koyo itu enggak ya Robun. Kalau itu pakainya harus mian ya. Sampai sini ngerti teman-teman? Tolong boleh direspon ya atau tidak? Ngerti, Sam. Next, Saya oke. Kita masuk ke next ini ya, ke next apa ke apa sih namanya nih orang tata bahasa. Oke. Berikutnya adalah kata kerja, kata sekian nempel sama kata kerja dan kata sifat at, ot, do, ramyeon. Coba sekarang dibaca Ingrid jadi A, Kansa jadi B. Silakan. 네. 조그만 도 늦었더라면 비행기를 놓칠 뻔했어. 그래, 지금 도착해서 다행이야. Bahasa Indonesia dibaca juga dong. Oh, seandainya saja kita terlambat sedikit saja, kita hampir ketinggalan pesawat. Iya, untung kita tiba sekarang. Ya, ini pokoknya dia tuh untuk menunjukkan penyesalan gitu atau untung aja. Jadi ada rada kayak gitunya ya, Rebun. Nanti di eh, next slide itu ada lagi lebih jelasnya bahwa dia itu digunakan untuk menyatakan penyesalan gitu ya. Kalau di sini seperti menyatakan kalau saja tadi kita terlambat gitu ya, Rebun gitu ya. Jadi kalaunya sudah berlalu, makanya dia rumusnya at-ot gitu ya. At-ot itu kan menyatakan sudah gitu kan ya. Kalau saja tadi kita terlambat gitu, berarti kalau sajanya itu anggapannya adalah ketika tadi ya. Kalau saja ketika tadi kita terlambat, wah
Biar ketinggalan pesawat kita gitu ya. Oke, yang kedua tolong dibaca eh, Aurel sama Anes. Silakan. 우리가 10분만 일찍 도착했더라면 지금 시작하는 영화를 볼 수 있었는데. 할 수 없지 뭐. 다음 영화표를 사자. Seandainya saja kita tiba 10 menit lebih awal, kita bisa nonton film yang baru saja mulai. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ayo beli tiket film berikutnya saja. Nah, kalau yang tadi di atas itu kan tidak terjadi kan ya Robun, telatnya tidak terjadi. Tapi kalau saja tadi kita telat gitu ya, kita ketinggalan pesawat. Nah, kalau yang bawahnya itu penyesalan ternyata gitu ya. Penyesalannya itu ternyata sudah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kalau yang di atas itu kejadian yang tidak diinginkannya tidak terjadi, menyatakan untung saja gitu ya Robun. Nah, kalau yang bawah itu menyatakan penyesalan. Coba tadi kita begini, sayang, kayak gitu loh ya Rabun. Itu perbedaan si ad otoramen di dialog awal di atas dan ad otoramen di dialog yang bawah. Kalau dialog yang atas itu untuk menyatakan untung saja kejadiannya tidak. Coba begitu, gitu ya Rabun ya. Nah, kalau yang bawah itu menyatakan penyesalan. Seandainya kita tiba 10 menit lebih awal. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari apa teman-teman? 했더라면, Iya, bahasa Indonesianya bisa kita artikan apa? seandainya saja. Seandainya saja atau untung saja gitu ya Rebun ya. Jadi untuk menyatakan alangkah baik beruntungnya itu kita bisa pakai yang atau ramion. Selain itu juga untuk menyatakan coba kemarin kita datangnya 10 menit gitu ya Rebun ya. Untuk menyatakan penyesalan. Sampai sini teman-teman ngerti? Kita mau belajar apa? Ngerti, Sam? Ngerti. Next ya. Oke, jadi ad autoramion ini digunakan, teman-teman, kecilan ya. Silakan di zoom matanya. Digunakan ketika membayangkan peristiwa, aduh ini maaf ya, jadi kayak lautan, peristiwa atau situasi yang berbeda dari kenyataan di masa lalu, gitu kan. Jadi anggapannya itu begini, tapi tidak terjadi. Dan menyatakan bahwa jika saja masa lalu tidak begitu gitu maka hasilnya akan berbeda gitu ya. Dilanjutkan coba dibaca Isma baca nomor 1 baca bahasa Indonesia bahasa Koreanya dulu baru bahasa Indonesianya. Silakan Isma. 그분의 도움이 없어더라면 공부를 없었더라면 잘했습니다. 없어더라면 공부를 계속할 수 없었을지도 몰라. Seandainya saja tidak ada bantuannya, mungkin saya tidak bisa melanjutkan belajar. Berarti situasinya dia mendapat bantuan atau tidak? Situasinya berbeda ya dengan yang diandaikan ya gitu. Jadi kayak kita bilang kalau aja dulu aku nggak dapet begini gitu ya, wah mungkin aku nggak bisa sekolah gitu ya. Kebune domi opsotoramyon gitu ya. Nah kalau misalnya di sini opsotoramyon berarti di belakangnya isosoyo berarti dapat itu ya, dapat bantuan gitu ya Rebun ya. Intinya ini berbanding terbalik kondisinya gitu loh. Namanya juga seandainya saja. Kalau saja gitu ya, ya pokoknya ingat aja bisa diartikan dengan seandainya saja. Kalau saja gitu ya. Oke. Nah, di sini observatora면 거부를 계속 할수 없을지도 몰라요. Bisa jadi dia tidak bisa sekolah. Oke. Nomor 2 boleh dibaca sama Isni Is. Nomor 2 Is. 네, 쌤. 나한테 시간이 5분만 더 있었더라면 그 문제를 풀 수 있었을 텐데. Iya. Seandainya saja aku punya 5 menit lebih banyak, aku pasti bisa menyelesaikan soal itu. Iya, jadi kan seandainya aja coba aja ada 5 menit lagi gitu, dikasih 5 menit lagi. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan soal, memecahkan soal itu. Jadi mungkin dia kehabisan waktu, masih ada satu soal gitu ya, matematika kan hitung-hitung gitu.
Masih ada 1-2 soal tersisa, tapi sebenarnya bukan nggak bisa, gara-garanya waktunya sudah habis. Seandainya aja ada 5 menit lagi. Seandainya aja dikasih 5 menit lagi, aku pasti bisa ngerjain soal itu. Itu maksudnya ya, Rabun ya. Jadi kenyataannya adalah di sini dia tidak mengerjakan soal itu ya, selalu berbanding terbalik dengan yang kenyataannya. Tantri nomor 3, Tan. 어제 밖에서 오랫동안 놀지 않았더라면 감기에 안 걸렸을 텐데. Seandainya saja aku tidak bermain terlalu lama di luar kemarin, aku tidak akan masuk angin. Jadi kenyataannya dia masuk angin atau enggak? Masuk angin. Masuk angin gitu. Coba kemarin aku mainnya di apa namanya di luar nggak kelamaan. Kemarin kan panas banget, gara-gara panas malah flu gitu ya. Jadi karena dia apa namanya mainnya di luarnya lama, coba dia nggak main lama gitu ya, pasti dia nggak kenapa-napa gitu ya. Lanjutnya jadi seperti itu ya Rabun, silahkanlah. Pokoknya kalau teman-teman lagi mau ngomong seandainya aja begini, seandainya aja begitu. Jadi seandainya saja begini begitunya itu ya kata sifat gitu ya Rabun ya. Misalnya nih saya bilang, ah, 그때 돈이 많았더라면 한국에 유학 갔을 거예요. Jadi belakangnya juga itu ya Rabun ya. Biasanya dia diikuti dengan lampau tapi diikuti dengan el koeo. Jadi, bentar, saya kasih tahu ya. Belakangnya biasanya diikuti dengan 그때 돈이 많았더라면 한국에 유학 갔을 거예요 gitu. 갔을 거예요. 여러분, el koeo-nya ini bukan artinya akan ya. El koeo di sini artinya mungkin. Ketika si el koeo oh salah, koeo gitu. Menempel dengan, bentar, dia menempel misalnya dengan at, ot, menempel dengan, lampau menempel dengan el koeo. El koeo-nya itu bukan artinya akan ya Rabun, tapi mungkin. Maka di sini artinya menjadi mungkin sudah gitu ya Rabun. Gitu ya. El koeo itu dia tidak punya arti akan ketika menempel dengan akhiran lampau. Dia artinya hanya mungkin. El koeo nempel ya ketika dia menempel langsung dengan kata kerja aslinya ya Rabun ya. Kal koeo, bogel koeo gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah seandainya saja aku dulu banyak uang, aku mungkin sudah kuliah di Korea gitu. Jadi si ad otoramion ini ya Rabun sering sekali diikuti dengan akhiran yang lampau dan el koeo seperti el tende gitu ya Rabun ya. Jadi ini juga bisa diganti menjadi kete doni manatoramen 한국에 유학 갔을 텐데 gitu ya. Sama ya Rabun ya. 갔을 tende itu artinya juga mungkin. Jadi ketika ada copy paste aja. Tambahkan real tende gitu ya. Jadi real tende itu kan sering dipakai untuk menyatakan penyesalan gitu ya. Kekecewaan lah karena tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Ya Rabun, seperti itu. Jadi ad otoramen itu sering diikuti dengan dua akhiran ini. Ad, jadi kata kerja, kata sifat, plus ad otoramen, plus ad ot슬 거예요. Atau apa ya Rabun? El tende, gitu ya Rabun ya. El tende. Ngerti sampai di sini? Mengerti. Oke, silakan Atika baca yang digunakan yang bawahnya. Digunakan terus baca juga contohnya. Silakan Atika. Bau macet ya. Digunakan ketika ingin menyatakan penyesalan atau rasa lega karena bagian pertama kalimat tidak menjadi kenyataan. 그 사람의 말을 들었다라면 이런 실수를 하지 않았을 거야. Artinya
Seandainya saja aku mendengarkan perkataan orang itu, aku tidak akan melakukan kesalahan ini. Oke. Jadi ini yang bawahnya jelas sekali untuk khusus untuk pernyataan ke penyesalan ya. Seandainya aja dulu aku ikutin omongan itu orang, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Ini sama aja kayak Yorobun bilang apa? Coba ikutin kata orang tua, pasti aku tidak akan seperti ini. Biasanya kayak gitu ya. Misalnya 엄마의 말씀을 들었더라면 이렇게 다치지 않았을 거예요 gitu. 않았을 거야 gitu ya. 않았을 거야. Seandainya aja aku dengar perkataan mama, aku tidak akan terluka seperti ini gitu ya, 여러분. 괜찮아요? 이해했죠? 네, 네, 이해했습니다. 그래요. Sekarang kita lihat pelekatannya ya, 여러분. Nah, ini kita lihat dia itu kan karena sebenarnya ditambahkan akhiran lampau, jadi udah pasti kalau berakhiran OA ya teman-teman pakainya atoramion. Kalau berakhiran selain OA seperti I, karuchida, masida gitu. U, beuda gitu ya Rabunnya. Cupta seperti itu. Lalu ada lagi misalnya soda gitu ya. Molda seandainya tidak jauh gitu kan anmorot amyon gitu ya Rabun. Nah kalau ada udah pasti hektoramyon ya. Misalnya kayak SM 열심히 운동을 했더라면 이렇게 많이 아프지 않았을 텐데 seandainya aja aku dulu banyak olahraga nggak sakit seperti ini gitu ya Rabun. 좋아요. Apa jalan dia? Bentar. Ting, ting. Coba, jadi tadi artinya seandainya ya Rabun ya, seandainya saja telat gitu ya, seandainya, maksudnya tidak telat ya Rabun, seandainya telat, seandainya coba tadi telat kan nggak akan ketemu itu bisa ya Rabun ya kan, mungkin Tamat tidak mau ketemu si X gitu ya, eh eh, tapi hari ini ya Tama jalan datang seperti biasanya karena Tama nggak pernah terlambat gitu ya. Ternyata ketemu dia. Wah, coba tadi aku telat gitu ya. 10 menit lah gitu. 10분 늦었더라면 그 여자를 안 만났을 거야 gitu kan. Coba tadi telat 10 menit nggak bakal ketemu nih cewek nih gitu ya. Maksudnya gitu ya Rabun ya. Jadi seandainya telat di sini maksudnya konteksnya telat yang begitu ya, bukan yang telat yang lalu telat seandainya saja. Ini kan bahasa Indonesianya seandainya telat, seandainya saja telat kan ya Rabun ya. Kalau di Korea kan berarti kita harus menerjemahkan telatnya dulu, kata sifatnya dulu ya. Lalu ditambahkan rumusnya. Telat itu bahasa Koreanya apa? Neta. Ditambahkan pakainya otoramion ya, karena dibuang danya berakhiran e. Lalu disatukan menjadi nejotoramion. Jadi nejotoramion artinya apa ya Rabun? Seandainya saja telat. Iya. Kalau misalnya saya tambahkannya seandainya saja telat 5 menit, jadi gimana? 어분만 늦었더라면 Betul. 어분만 늦었더라면 내가 싫어하는 그 여자를 안 만났을 거야. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh yang lainnya. Seandainya saja tiba, ini kan bahasa Indonesia. Kalau kita mau ke bahasa Korea kan, maka tibanya dulu baru seandainya saja. Tiba itu bahasa Koreanya apa? 도착하다. Docakada. Tambahnya berarti hektoramion ya langsung ya. Jadi docak hektoramion artinya menjadi seandainya tiba. tiba. Kalau misalnya seandainya tiba lebih awal, seandainya saja tiba lebih awal, bahasa Korea gimana jadi? 일찍 도착했더라면. Iya. Seandainya tiba lebih cepat, aku bisa ketemu, aku mungkin sudah ketemu si Minho gimana tuh? Jadi gimana? Terjemahin coba dari yang seandainya saja tiba lebih awal, mungkin sudah ketemu Minho gimana? 일찍 도착했더라면 Mm-mm. 이민호를 만났을 거예요.
Iya betul. Aduh, Minorer mana 쓸 koyo. Tapi kenyataannya tidak ketemu Minho gitu ya. Oke, kita tambah lagi. Seandainya saja dengar, ini punya bahasa Indonesia. Mau dikoreakan dengarnya dulu, baru seandainya saja. Dengar itu bahasa Koreanya detak, ya Rabun. Tapi kalau ditambahkan lampau kan memang harus dibuat, diganti menjadi real ya. Jadi ottoramyeon. Derottoramyeon artinya menjadi seandainya dengar. Coba terjemahkan. Seandainya dengar perkataan Mutia Songsengnim gimana? Mutia 선생님이 말씀을 들었다면 Kita mungkin sudah ketemu Minho. 민호 씨랑 만났을 텐데. Iya, makanya dengar saya suruh datang-datang biar ketemu Minho gitu. Ah, masa iya Mino datang ke rumah? Belum tahu Mino sahabatan saya. Nyesel kan? Gitu. Oke, yang terakhir seandainya saja tidak main ya kan? Ini punya bahasa Indonesia. Di Korea kan tidak mainnya dulu baru seandainya saja. Tidak main itu nolci anta ditambahkan at atau ramyeon dannya dibuang nolci an karena si a-nya itu si a yang ada di an ini berakhiran vokal maka pakainya atau ramyeon. Jadi nolci an atau ramyeon itu artinya seandainya aja nggak main gitu ya. Eh apa ya ya Rabun? Seandainya aja tidak main eh di luar gitu loh. Apa tuh bahasa Koreanya? Seandainya saja tidak main di luar. Teknologi anak ramyeon. Mm-mm. Tidak akan sakit gitu. Mungkin aku tidak sakit gitu. Mungkinnya koeonya itu ya, Rabun. Mungkin sekarang tidak sakit, mungkin sudah tidak sakit gimana ya? Pakai nolji anak toramyeon. Bala anal ko ya? Apa koyo? Tidak sakit. Kalau Zira bilang sakit. Tidak, seandainya aku tidak main di luar, aku tidak akan sakit gitu. 밖에서 놀지 않았다면 Hmm. 아버지 않았을 거예요. Iya, apa ji ana koe atau an apa koeo gitu ya. Oke. Ngerti ya ya Rabun? Jadi ini saya tambahkan lagi rumusnya gitu ya. Sampai sini mengerti? Toramian? Ngerti saya. Ngerti. Kita lanjut ke miem ya ya Rabun. Miem ini ya Rabun, kita lihat dulu ya apa sih dia nih artinya. Coba sekarang hmm, siapa yang baca ya? Ingrid, baca Ingrid. Yang tempat ini dulu. Nomor duanya, sebentar. Nomor duanya Muflihana. Nomor tiganya Akil. Yuk. 이곳은 안개가 자주 끼기 때문에 교통사고가 자주 발생함. Tempat ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena kabut sering turun. Hmm. Yuk, siapa selanjutnya? 네. Yuk. 시험 시간에는 권교자 외에는 이 사무실에 들어오지 못함. Selama masa ujian, selain petugas yang berkepentingan tidak boleh masuk ke kantor ini. Iya. Terus? Yang setelah lulus kuliah siapa? 대학 졸업 후 50여 개국을 여행하면서 작품 활동 중임. Setelah lulus kuliah, sedang melakukan kegiatan berkarya sambil bepergian ke sekitar 50 negara. Iya, bentar ya, siap. Bentar. Siap, oke. Jadi,
Kira-kira ya Robun, miem ini apa ya Robun? Ya Robun, miem itu sebenarnya akhiran yang dipakai ketika kita ingin memberitahukan sesuatu atau mengumumkan sesuatu atau meninggalkan memo deh misalnya. Nah, kalau yang teman-teman lihat pertama, igosen anggiga 자주 끼기 때문에 교통사고가 자주 발생함. Ini kita bisa lihat kalau kita lagi jalan tol, terus kan ya Rabun ada pemberitahuan kan ya, eh, silakan pelan-pelan enggak, dia nggak pakai silakan. Ini daerah banyak kecelakaan, mohon speednya 20. Nah, itu kan pengumuman ya Rabun. Ya kan? Eh jadi dia nggak nulisnya dengan igosen. Bentar. Dia nulis pengumumannya tidak igosen anggega 자주 끼기 때문에 교통사고가 자주 발생한다. Enggak kayak gini ya, Robun. Dia tidak menulis seperti ini karena ini pengumuman, pemberitahuan, ultimatum gitu ya. Dia juga nggak akan nulis dengan balsenghamnida. Enggak ya, Rabun. Balsenghamnida. Nah, no, dia tidak akan tulis kayak gini. Dan dia juga tidak akan tulis balsengheo. Tidak seperti ini. Dia akan tulisnya dengan balsenghada. Kata dasarnya kan balsenghada. Danya dibuang karena dia berakhiran vokal ditutup dengan miem. Ini yang benar. Ini oke. Kalau ini sebuah pengumuman, pemberitahuan ya, Rabun ya. Sifatnya bahasa tulis untuk memberitahukan sesuatu, maka disitulah kalimatnya diakhiri dengan miem. Tidak diakhiri dengan handa, tidak diakhiri dengan hamnida, tidak diakhiri dengan hio. Kita sudah tahu hamnida sama bibnida sama yang ini akhiran lisan ya Rawun. Balseng handa ini akhiran tulis. Tapi akhiran tulis yang sifatnya adalah buat laporan. Misal buat buku gitu ya. Atau buat ya isi buku lah, isi cerita seperti itu ya. Atau diari kita. Nah, ketika itu seandainya pengumuman resmi gitu ya Rabunnya, maka kalimat itu harus diakhiri dengan miem. Sampai sini teman-teman nangkep? Sam. Gitu Ya, ya. Sam. Apalagi ini artinya tempat ini jadi karena tempat ini sering di dilumuri. Apa sih kalau misalnya kabut itu apa sih Rabun? Ya diselimuti ya. Oke, untung Bapak Isel ada di samping. Diselimuti kabut, maka sering terjadi salju itu sering, balseng hari itu terjadi, ketong sagu itu kecelakaan lalu lintas. Ini bisa kita lihat ketika kita melintasi jalan-jalan di Korea atau di tolnya. Pokoknya dimanapun itu ketika memang daerah itu diselimuti sama si eh, kabut dan sering terjadi kecelakaan gara-gara itu. Itu ya Rabun. Yang kedua, siom kigane 관계자 외에는 이 사무실에 들어오지 못함 gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lihat ini kan pengumuman jelas ya, Rabun, ya kan? Selama masa ujian 시험 기간에는 itu selama masa ujian. 관계자 외에는 ini artinya di luar atau selain 관계자 ini petugas. Jadi selain petugas eh, tidak bisa masuk ke kantor ini. Ini kan jelas sebuah pengumuman pemberitahuan ya Rabun ya. Yang biasanya kita lihat pengumuman ini nempelnya di mana ayo? Nempelnya di mana? Saya diam aja kalau ya Rabun diam. Yang kedua ya, Sam. Di Iya. kampus. Ya bisa di kampus atau bisa di pintu. Bisa jadi itu ruangan untuk pengawas. Iya kan ya Rabun? Bisa jadi itu ruang pengawas. Kamdokwan itu pengawas. Kamdokwansil itu artinya ruang pengawas. Bisa jadi ini ruang pengawas. Nah, di depan ruang pengawas itu tertera 시험 기간에는 관계자 외에는 이 사무실에 들어오지 못함. Jadi dia tidak pakai bahasa bohong jangan masuk kecuali apa namanya petugas. Jadi bisa jadi dia tulisnya gini kalau memang dia mau menyuruh gitu ya. 관계자 외에는 이 사무실에
dero oji masigil baramnida. Bisa kalau dia ingin memberitahukan pengumuman, tapi ini bentuknya perintah ya Rabun. Ini kan bentuknya kata perintah, kalimat perintah kan karena ada gibaramnida. Tapi untuk memberitahukan itu tidak selalu pakai gibaramnida, tidak selalu pakai apa namanya akhiran merintah. Bisa jadi hanya sebuah kalimat, tapi kalimat ini menunjukkan perintah. Padahal ini kalimat pernyataan ya Rabun. Ngerti ya? Ini ada kaitannya nih sama tindak tutur. Dia menuturkan dengan kalimat pernyataan, tapi sebenarnya dia lagi memberi perintah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis, mohon tidak masuk ke ruangan ini kecuali petugas. Tapi kalau teman-teman hanya mau menulisnya selain petugas, tidak siapapun tidak bisa memasuki ruangan ini. Itu kan kalimat ya Rabun. Walaupun sebenarnya eh, memberikan apa namanya memberikan secara implisit memberikan perintah gitu ya. Nah, itu bisa ya Rabun tulisnya dengan kalimat siom kiganenen 관계자 외에는 이 사무실에 들어오지 못한다? boleh nggak? Boleh? Boleh atau tidak kalau ditulis kayak gini? Kita lagi nulis pengumuman. Pengumumannya itu yang menyatakan siapapun yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ruangan ini. Itu pengumuman. Bolehkah saya akhiri kalimatnya dengan mothanda? Tidak. Tidak. Oke. Bolehkah saya akhiri dengan biepnida? Boleh? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ya. Bolehkah saya akhiri dengan motheo? Tidak. Tidak. Jadi saya harus akhiri dengan Miem. Motam. betul, motham gitu ya. Gitu. Misalnya nih Hima lagi bikin acara. Kebetulan Hima tuh pakainya ruangan yang bukan punyanya Hima misalnya. Lagi pakai ruangan eh misalnya lagi pakai ruangan KCU gitu kan ya. Nah, ini adalah ada latihan intensif di sini. Jadi kadang kan ada yang suka keluar masuk aja tuh. Nah, teman-teman bisa bilang sedang rapat penting gitu ya. Sedang rapat penting selain peserta rapat tidak bisa masuk. Nah, ini kan kalimat ya Rabun, ya enggak? Jadi apa? Eh kepan ke, eh, kepan hui apa ya Rabun sedang rapat itu? Ini ada dua kalimat ini. Sedang rapat penting. Kepan hei rapat itu kata kerjaannya apa? Ya Jong. Rabun, kita mau diem di mana nih? Serius nih. Rapat apa bahasa Koreanya? Bukan kata benda, kata kerjanya. Hago ita. Iya, berarti kan hei hei kepan heire hago ita. Ini doang ditutupnya. Kan udah kalimat. Diakhiri dengan apa? Isem. Isem. Iya, isem ya Rabun. Atau juga boleh. Kepan hui jung ita. Tuh ya Rabun. Sedang rapat itu bisa heire hago ita, bisa hui jung ita. Malah yang lebih banyak dipakai buat pengumuman itu pakainya bukannya heire hago ita, tapi hui jung ita. Berarti ini saya nutupnya bagaimana nih si jung itanya nih? Gimana nutupnya? Jung im. Betul, Hei Jung Im gitu ya. Selain peserta rapat berarti apa? Rapat itu Hei Cham Gajah. Dah, tuh saya bantuin selain rapat peserta berarti selain di atas sudah ada tuh tadi. Wenen. Wenen. Oke, Wei bentar. jam dulu. Betul sekali. Wenen tidak bisa Dero masuk. ojimutam. Oh, berarti ruang ini berarti KCU apa sih, Rabun? Hei lah pokoknya. Hei Sire Dero Oji Motam. Motham gitu pasang deh minta print di sekretariat minta print tempel tuh di depannya
Itu ya. Ngerti ya teman-teman ya, ketika kita mau menyatakan sebuah kalimat, tapi kalimat itu sebuah pengumuman, kalimatnya tidak boleh diakhiri dengan biepnida, aoyo, nienda, tapi miem ya. Oke. Yang terakhir bacanya apa? Dehak chorapu osipyo ge Google yoheng hameonso cakum haldong jungim gitu. Ini apa nih? Oh, ini juga sebenarnya pemberitahuan ya, Rabun. Bisa jadi eh kita tuh mau osip ge Google yoheng hameonso yoheng hameonso cakum haldong jungim. Eh misalnya ada seorang apa ya, Rabun? Apa sih ya Rabun, seni patung itu art pun kok selamat ya lupa. Misalnya dia itu Sun Su Cakum Caka. Sun Su Cakum Caka apa ya Rabun? Caka itu kita bisa lihat jadi di sana tuh ya Rabun, seniman seni rupa pun disebutnya dengan caka ya Rabun. Karena caka di sini artinya bukan hanya penulis, caknya di sini adalah pembuat, gaknya ini adalah orang. Jadi kita bisa bilang para seniman itu kebanyakan disebut dengan caka ya Rabun. Jadi kalau kita kita memanggil misalnya dia itu seorang pemahat patung, misalnya Jogak Caka gitu ya, Jogak Caka, eh maka kita bilangnya dia tuh dia memang Yesulga. Yesulga itu kan seniman, tapi ketika kita manggil kita tidak bilang Yesulga nim, tidak, kita panggilnya Cakanim gitu ya, Rabun. Ngerti sampai di sini? Yes, Sam. Iya, kayak saya kan sebenarnya masuk ke dalam guru. Guru itu kiosa, tapi tidak dipanggil kiosa, dipanggilnya sonsengnim gitu. Jadi ada yang memang istilah guru itu disebut kiosa, kiowon, tapi ketika dipanggil itu tidak dengan kyosanim gitu ya. Kayak bahasa Inggris saja kan, teacher tapi dipanggilnya yes sir, yes madam gitu kan, yes ma'am gitu kan ya Rabun ya, ngerti ya? Oke. Nah, saya mau nerangin kalimat yang ini maksudnya. Kalimat ini maksudnya adalah ya Rabun, ini adalah pemberitahuan mungkin di eh di Instagramnya si Cakanim gitu loh. Dia mengumumkan bahwa eh, setelah lulus apa namanya, saya sedang membawa mahasiswa saya berkeliling ke sekitar 50 negara dan membuat dan sekarang sedang beraktivitas gitu ya, dan sekarang sedang melakukan kegiatan membuat karya terkait dengan 50 karya di negara tersebut gitu. Jadi ngerti ya Ramon maksud dari kalimat yang setelah lulus kuliah sedang melakukan kegiatan berkarya sambil berpergian ke sekitar 50 negara. Ngerti? Atau mungkin kita anggaplah di sini misalnya Fadel itu seorang seniman seni rupa gitu ya, seni rupa. Ya kan? Fadel itu udah punya misalnya eh 200.000 follower gitu kan ya. Padahal dia tuh baru mahasiswa. Tapi belakangan dia susah di reach, susah dihubungi. Lalu dia memasang pengumuman di Instagramnya, entah itu di statusnya atau mungkin di timelinenya, dia bilang setelah lulus saya sekarang sedang lagi melakukan kegiatan berkarya sambil berpergian ke 50 negara gitu. Boleh padahal menuliskan di teman-teman, kan mungkin banyak yang hubungin dia lalu dia langsung masang status tehak coropu osipku ke Google yoheng hamyeonso cakpum waldang jungim, itu sedang memberitahukan bahwa setelah lulus jadi dia mungkin udah banyak yang hubungin dia, karena susah dikasih daripada susah dikasih tahu satu-satu, akhirnya dia langsung masang aja status menyatakan bahwa oh saya sekarang sedang melakukan kegiatan berkarya sambil keliling dunia ke 50 negara setelah saya lulus gitu ya. Ngerti nggak ya Rabun? Itu juga sama ketika kita ingin memberitahukan bahwa oh ya kita udah nggak ada pandang ya. Ah sedih banget ya Rabun nggak ada pandang, mau makan siang biasanya kita udah di jalan nih ya Rabun. Pandang kita misal ini gitu ya. Enggak ada ya Rabun. Ntar ya Rabun.
Yorobun ngerti ya gitu ya. Misalnya Yorobun kan kadang kalau di status WA gitu kan ya suka ngasih tahu slow respon gitu kan ya, slow respon sedang rapat kayak gitu kan Yorobun? Iya enggak? Misalnya eh bisa ngasih tahu gini. eh sedang rapat balas WA lambat gitu. Kan gitu ya Rabun. Nah, kita bisa tulis di itunya Wei Jung juga boleh karena Jungnya ini sebenarnya udah kata benda sih ya Rabun. Jadi maksudnya penggunaan meme ini membendakan gitu si kalimat. Tapi nggak perlu kayak nggak maksudnya boleh Wei Jung, boleh Wei Jung Im gitu. Wei Jung Im Dapyoni Nejojim gitu ya. Dapyoni Nejojim gitu ya. Nejojil gosim gitu, Nejojimida gitu kan. Nah, itu boleh menjadi Nejojim gitu. Ngerti ya, Rabun? Wei Jungim, Dapyoni Nejojim. Ngerti ya? Maksudnya ya Rabun kapan bisa pakai ini? Yes, yo. Nih, 좋아요. Oke, lanjut ya. Kok nggak jalan sih dia ya, Rabun? Oh ya. Dah, oke. Jadi, si meme ini digunakan untuk mencatat fakta atau menyampaikan informasi secara tertulis ya, Rabun. Ya tadi mengumumkan secara tertulis ya. Contohnya, 오전 10시에 110호에서 회의가 있음 gitu ya. Jadi, misalnya nih, Zira mau ada rapat sama Hima gitu kan ya. Memberitahukan, sebenarnya udah tahu gitu atau mau remind gitu kan ya. Langsung aja 안녕하십니까? titik 오전 10시에 110호에서 회의가 있음 titik gitu. Jadi untuk memberitahukan walaupun tidak dibalas tidak apa-apa. 스티브 씨가 2번 전화했다고 다시 연락한다고 함. Nah, si Zira ini mungkin enggak gini. Zira satu kantor sama Titi gitu kan ya. Si Aurel tuh nelpon Titi tapi Titinya nggak ada di tempat mulu gitu kan ya. Udah 2 kali dia nelpon misalnya. 여보세요, 여보세요. 아우렐 씨좀 바꿔주세요. 지금 자리에 비었는데 어, 어떻게 메모 남겨드릴까요? 이라 bilang gitu. Terus dia bilang, 아니요, 저 30분 후에 다시 연락드리겠습니다. 알겠습니다. abis 30분 후에 si Titik nelfon lagi. 네, 방금 30분 전에 전화드렸던 티틱이라고 하는데요. 혹시 아우렐 씨가 돌아오셨어요? gitu. 네. 지금 아직도 안 들어오셨네요. 어떡할까요? 어떡하지요? gitu kan ya. 그래요? 그러면 어 그러면 제가 한 2시간 있다가 다시 연락드릴게요. 아니면 점심 끝나고 점심 이후에 제가 연락드리겠습니다. gitu kan. 알겠습니다. gitu kan. Ya udah berarti Zira nulis pesan dong. Titi nelpon udah 2 kali. 2번 전화했고. Titi 씨가 2번 전화했고. 다시 연락한다고 함. Nah, dagu ham itu katanya akan hubungi lagi. Tadi kan bilang jam 2 kan ya, habis makan siang kan. Berarti Titi 씨가 2번 전화했고 점심 후에 다시 연락한다고 ham. Nah, di sini Zira nulisnya pakai ham karena ini memberitahukan, memberikan memo, mengumumkan, menginformasikan apa pesannya walaupun nggak diminta sama Titi tapi Zira merasa akhirnya harus ngasih tahu nih gitu kan. Kayaknya ntar aku pasti Aurel balik aku nggak ada di sini, aku kasih tahu lewat memo aja lah gitu kan. Ditempel tuh pakai apa namanya sticky note gitu kan yang warna-warni itu di depan di depan komputernya gitu ya Robun ya. Nah, ini tidak ditulis sama si Zira dengan Steve Siga, titik Siga 2번 전화했고 점심 후 다시 연락한다고 합니다가 아니고 함 해야 돼요. 한다고 해요 아니고 했어요 아니고 했습니다 합니다 아니에요. 여러분 함 aja gitu ya. Terakhir, 공사 때문에 당분간 가게 영업을 하지 않음. Nah, 여러분, saya tanya, yang ketiga itu kita bisa lihat kalimat ini nempel di mana? Nomor 3. Nempel di mana? Di ruko, di toko. Iya, betul. Seperti itu ya. Dia ngeprint, lalu dia tempel di depan pintunya. Dia mau bilang, menginformasikan bahwa toko kami tidak buka. Tidak buka itu Yongop Haji Anta. Yongop Hada itu buka ya. Buka untuk usaha. Indomaret kayak Alfamaret kayak kafe kayak itu semua bilangnya buka ya. Ya Rabun, bukannya
Memang sih bisa juga Bunel, Yolda juga bisa, tapi yang sering dipakai di Korea itu karena kan dianggapnya ini buka warung gitu ya. Munel Yolda itu kan sebenarnya buka pintu saja, walaupun bisa diartikan buka usaha jualan gitu ya. Tapi yang sering dipakai adalah Yongobel Hatah gitu ya Rabun ya. Nah, jadi kalau tidak buka Yongobel Anhataka niku lebih bagus pakai Jianta karena yang lebih halus gitu ya. Toko kami Dang Bunga itu untuk sementara tidak buka karena ada renovasi. Sampai sini ngerti ya teman-teman ya? Oke, kita lihat pelekatannya. Pelekatannya kalau misalnya di sini bukan kata kerja sih, saya kayak harus hapus nih nanti. Memang sih akhirannya kata kerja ya, Rabun. Coba lihat di sini. Kita kan kata sifat ya kan, yola kata guhada kan kata kerja ya kan. Yongobul haji anta ini kan kata kerja. Memang dia pasti akan menempelnya dengan kata kerja atau kata sifat. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan ini kalimat kan ya, Rabun ya. Kalimatnya nanti kenapa pakai saya tulisnya kata kerja kata sifat? Karena kalimat Korea itu pasti sebelum titik diakhiri dengan kata kerja atau kata sifat. Jadi maksudnya ngerti ya kenapa saya tulis di sini? Padahal tadi saya neranginnya bilangnya kalimat terus gitu kan ya Rabun ya? Ngerti? Bisa. Ini oke. Kalau misalnya kalimatnya berakhiran konsonan, silakan pakaikan seperti ini nih tadi nih ji anem ya kan ya Rabun ya. Ini kan ji anta berakhiran konsonan pakainya Ita juga pakainya karena berakhiran konsonan. Kalau vokal berarti teman-teman langsung pakaikan bawahnya miem gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak ada artinya ya Rabun ya. Ini adalah akhiran. Ketika sebuah akhiran maka tidak ada arti ya Rabun. Ngerti ya ya Rabun? Semua akhiran biebnida, semnida, aoyo gitu ya. Itu semua adalah akhiran sehingga tidak punya arti atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tidak mempunyai arti khusus gitu ya. Kayak tadi kita bilang at doramion itu kan kita bisa artikan atau padankan bahasa Indonesia menjadi seandainya saja. Kalau ini tidak ada artinya tapi punya fungsi untuk mengakhiri kalimat karena kalimat itu berupa kalimat pengumuman gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kalimat tersebut diakhiri dengan kata muncul, maka munculnya itu harus ditambahkan dengan miem. Muncul itu kan balseng hada kan ya Rabun, dannya dibuang ditambahkan miem jadi balseng ham. Jadi saya tanya sekarang, balseng ham itu artinya berbedakah dengan balseng hada? Balseng ham berbedakah dengan balseng hada? Tidak. Tidak, betul nggak ada bedanya ya Rabun. Artinya sama ya Rabun. Oke. Lalu kalau misalnya kalimat pengumuman itu diakhiri dengan misalnya dengan lampau gitu ya Rebun. Seperti balseng heta berarti kan sudah muncul. Ya kan? Nah, karena balseng hetanya di sini kita mau kasih tahu pengumuman, misalnya telah terjadi kecelakaan. Sagoka balseng hesem gitu ya. Jadi tidak boleh masuk. Sagoka balseng hesem. Terus oji motham gitu ya Rabun ya. Maka ketika itu lampau, ya Rabun menyatakan, oh telah terjadi kecelakaan di sini gitu kan. Telah terjadi kecelakaan di tempat ini. Igose sonen, balsoga. Sagoka balseng hesem. Terus oji motham. Nah kalau sudah terjadi kan berarti balseng tadi dilampaukan lalu dibuang aja pakaikan gitu ya, ngerti ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir kalau misalnya akan muncul eh misalnya dari badan BMKG ya Rabun, BMKG ya, Badan Meteorologi dan ya dan sebagainya. Untung ada Papa salah samping ya. Nah, jadi kalau kita misalnya dia dapat notifikasi tuh dari mesinnya, dari sistem gitu kan, akan terjadi gempa bumi 3 menit lagi gitu kan ya. Nah itu muncul atau misalnya besok akan itu berarti kan eh, gempa bumi akan muncul. Gempa bumi akan muncul itu bahasa Koreanya apa ya Rabun? Gempa bumi itu jijin. Jijin akan muncul berarti apa? Coba bahasa Korea dasarnya dulu. Gempa bumi akan muncul. Jijin Hakosida. Iya, jijin hal gosita. Oke. Nah, kalau misalnya dia muncul di notifikasi dari sistem BMKG-nya, maka dia akan muncul dengan
지진이 발생하고 algosim. Gitu ya 여러분 ya, harus ngerti ya. Jadi nggak ada bedanya dengan jijin balseng algosida, nggak ada bedanya ya. Oke. Yang terakhir kita ada nentet hada, nientet hada ya Rabun. Aduh ini sama dengan enggot katayo ya Rabun ya. Kita lihat. Silakan dibaca satu. Jam berapa nih ya Rabun? Oh, miachi ya, 지금. 거의 끝나가야 되는데. 자, coba dibaca siapa ya? Meta. Meta yang Mariko, Ingrid D. Enggak Ingrid masih. Zahra yang Omoni. Nanggung, Bang. Ya, nanggung paling 10 menit lagi. Lalu, tadi yang Omoni saya bilang siapa? Zahra ya? Yang terakhir, Fangka. Ijakka, yuk. Mariko 씨는 요즘 미사일 때문에 스트레스가 많은 듯 하다. Hada, oke. Artinya? Sepertinya akhir-akhir ini Mariko mengalami banyak stres karena pekerjaan di kantor. 오케이. 야? 야? 어머니가 주무시는 듯해서 조용히 준비를 하고 학교에 갔다. Karena sepertinya ibu sedang tidur, aku bersiap-siap dengan tenang lalu pergi ke sekolah. Oke, lanjut Fangka. Fangka ada Fangka? Nanti yang nggak jawab saya nggak absen loh. 없나봐요. Om Nabayo, oh. Kalau gitu coba Mutiara. Mana tadi? Mut. 이 작가는 내년에 새로운 작품을 가지고 귀국할 듯하다. Sepertinya penulis ini akan kembali ke negaranya tahun depan dengan membawa karya baru. Jadi kita akan belajar apa sih nih ya Robun? Nentet hada itu apa sih ya Robun? Dalam bahasa Indonesia sepadan dengan apa ya Robun? Sepertinya kayaknya. Sepertinya kayaknya. Dia tuh nggak jauh beda dengan nien got kata ya Robun ya. Tapi pasti ada bedanya. Nggak mungkin dua itu tidak ada bedanya. Coba kita lihat dulu di sini ya. Jadi ya Robun nih seperti enggot kata ribet ya Robun. Dia pakai nen ya kan. Kalau misalnya sekarang nen got kata. Kalau sudah lampau enen got kata. Di sini entet hada ya kan ya Robun. Lalu kalau akan datang eltet hada elgot kata ya Robun ya. Nah, di ini si nentet hada ini digunakan saat membuat dugaan terhadap suatu fakta atau situasi gitu ya Rabun ya. Sama sih ya Rabun dengan enggot kata. Nanti beda kita belajar di belakangnya. 수술 시작한 지 5시간 지났는데도 안 끝난 걸 보니 수술이 어려운 듯 합니다. gitu ya. Nah, ketika misalnya Rabun pakai nenggol boni, ini sebenarnya dia lebih fakta gitu ya Rabun. Memang punya persamaan kata arti dengan nenggot kata, tapi sebenarnya dia tuh lebih fakta. Dia tuh bisa jadi lebih dekat maknanya dengan fungsinya dengan naboda karena sangat objektif ya Rabun. Objektifnya gimana? Lihat ya Rabun. Padahal operasi dimulai ya kan mulai operasi sudah 5 jam berlalu gitu ya. Melihat belum selesai kayaknya operasinya susah. Kita lihat yang kedua ya, faktanya bagaimana sehingga kita menduga faktanya seperti apa. 그 가수를 보려고 수많은 사람들이 모인 걸 보면 여러분, ini udah jelas ini bukti ya. Ini bukti kalau dia sebenarnya lebih mirip dengan naboda karena di sini sangat objektif lihat ya. Di sini ada buktinya. Buktinya adalah orang-orang banyak berkumpul. Berapa banyak orangnya? Sumanen. Sumanen ini artinya berpuluh-puluh orang ya. Jadi bomyonnya di sini kalau melihat
berpuluh-puluh orang berkumpul untuk melihat penyanyi itu. Kayaknya si penyanyi itu luar biasa ya gitu. Kayaknya, sepertinya popularitas si penyanyi itu luar biasa gitu ya Rabun ya. Di sini nggak ada perasaan ih kayaknya buruk deh itu. Kayaknya kalau misalnya subjektif ya Rabun silakan pakai enggo katayo. Tapi maknanya sama, artinya sama aja ya Rabun. Sepertinya, kayaknya, kelihatannya gitu. Tapi bergantung perkiraannya itu dugaannya itu ditarik dari sesuatu yang subjektif atau yang objektif. Ketika dia objektif, maka entet hada ini bisa dipakai persis seperti si naboda gitu ya. Nomor 3, 문을 두드려도 아무 대답이 없는 걸 보니, ini 여러분, ini udah jelas nih. Melihat tidak ada, jawaban apapun, padahal sudah mengetuk ya, duderida itu mengetuk pintu, kayaknya si temannya itu tidurnya nyenyak sekali gitu ya, kipi tatah gitu ya Rabun ya. Ini sangat objektif ya Rabun ya, karena ada buktinya kita sudah gedor-gedor dia nggak bangun-bangun. Oh kayaknya dia pules banget nih tidurnya gitu ya Rabun ya. Ya Rabun pelajari situasinya. Situasinya dari tadi perkiraan itu ditarik dari sesuatu yang memang kondisinya seperti itu, faktanya seperti itu. Objektif ya. Di sini juga dia menarik dugaan bahwa luar biasa sekali itu dia popularitasnya. Karena jelas di sini ada buktinya, yakni banyak orang ngumpul gitu kan. Yang ketiga, dia menduga, menarik kesimpulan, menarik dugaan, ih kayak tidurnya nyenyak banget. Kenapa? Udah di buktinya apa? Itu udah diketuk-ketuk nggak ada jawaban apa-apa gitu ya. coba nomor 4. 피아노 치는 걸 들으니 연습을 전혀 안 한 듯하다 gitu ya. Nah, si yang ngomong menarik kesimpulan, menarik dugaan. Itu kayaknya sama sekali 전혀. 연습 안 하다 itu tidak latihan. Kayaknya sama sekali tidak latihan gitu kan. Oh, kenapa kamu bilang gitu? Buktinya apa? Itu lihat. Apa cara dia aku dengar dia bermain pianonya kayak gitu itu suara enggak latihan kayak gitu ya. Yang terakhir, dia menarik kesimpulan eh kayaknya tidak bisa datang karena sibuk gitu kan ya. Eh padahal aku udah minta tolong dia datang gitu ya Rabun ya. Nah, si Jegyu ini mungkin tidak pernah tidak datang kalau dia nggak sibuk gitu kan ya. Jadi yang ngomong ini kayaknya karena sibuk nggak bisa datang deh gitu kan. Kok bilang begitu gitu kan? Iya gitu soalnya aku udah minta datang sih tapi dia nggak langsung jawab. Biasanya kalau nggak langsung jawab gitu dia sibuk banget gitu ya. Gitu ya Rabun ya. Oke kita lihat di sini baterainya udah mau habis kayaknya udah mulai senyum. Oh iya ya Rabun pali 할게요. Kuita kena kayo. Ya Rabun kalau kalau present kalau sekarang ya Rabun berarti ini harus pakainya nentet hada ya Rabun. Tapi kalau kata sifat tetap pakai en berakhiran konsonan, nian berakhiran vokal. Kalau yang kata kerjanya sekarang mau konsonan vokal langsung pakai nentet hada ya. Sama kayak nengot kata ya Rabun ya. Dia bentukannya kayak nengot katayo ya. Bentukan pelekatannya ya. Tinggal sinennya itu sama dat hadanya diganti menjadi kata kan? Gitu. Sama kalau kata sifat salben got katayo, yepen got katayo, terus apa lagi? Bapeng got katayo gitu kan? Cageng got katayo gitu ya Rabun ya. Nah, kalau past tense juga sama, pakainya entet hada dia ya Rabun. Jadi untuk kata sifat, mau yang present ke, mau yang sekarang ke, itu pakainya entet hada. Nah, kalau kata kerjanya dia pakainya entet hada doang ya Rabun. Ngerti ya? Jadi kalau untuk kata kerja jadi yang berbeda itu adalah ketika dia jadi present saja. Jadi sekarang pakainya nen. Tapi kalau kata sifat eh, past tense dia pakainya entet hada berakhiran konsonan, nientet hada berakhiran vokal. Begitupun dengan yang kata kerja. Ketika dia pas, mohon maaf, ketika dia pas pakainya entet hada. Misalnya, kayaknya dia udah nonton, berarti itu bukannya bonen tet hada, bontet hada. Ya Rabun ya. Nah, kalau yang future sama kayak elgot kata ya kan. Tet hada jadi elgot kata ya kan. Real tet hada, real got kata. Itu ya Rabun ya. Kayaknya Zira akan pergi ke Korea. Zira sinen
lagi bikin visa Korea. 비자 한국 비자를 신청하는 걸 보니 한국에 갈 듯하다 gitu. 갈 듯해요. Itu ya. 빨리빨리 해야 돼. 배터리가 많이 떨어지고 있어. Contohnya ya Rabun, pelekatannya sepertinya tidur. Tidur sepertinya ini yang present ya Rabun. Tidur itu bahasa Korea cada ditambahkan dan tethada. Menjadi candan tethada. Jadi candan tethamnida artinya apa ya Rabun? Sepertinya tidur. Jadi karena hada berarti bisa ditutup dengan hamnida dan heo ya Rabun ya. Karena seperti nah kalau pakai aoso boleh ya Rabun. Jadi di sini maksud saya hada ini bisa ditutup dengan biepnida, tethamnida, bisa ditutup dengan aoyo, tetheo, tapi bisa juga ditutup dengan rumus lain, tethanende, tetheso seperti canen tetheso ini jadi artinya karena kayaknya tidur gitu. Karena kayaknya tidur kita jangan ganggu deh. Canen tetheso nggak mau ganggu Bang Hago Sipci Anayo gitu ya. Next ya Rabun, bentar. Berikutnya kalau misalnya sepertinya banyak menjadi apa kalau sepertinya banyak apa ya Rabun? 많은 듯합니다. Manen tethamnida. Karena sepertinya banyak 많은 듯해서 betul. Sepertinya sudah tidak mengerjakan. Sepertinya tidak mengerjakan tapi lampau jadi gimana? 한 듯해서 Iya. Anantet jangan head soalnya yang di past tense kan yang ini. Jadi niannya ini menandakan tidak mengerjakannya kemarin gitu ya. Mutia kayaknya tidak ngerjain mutianen antet heo gitu ya. Antet heo ke kwajer antet heo. Tapi kalau misalnya Mutia nggak pernah ngerjain, pokoknya selalu dia tuh tidak pernah mengerjakan PR, berarti Mutianen sukjere anan an hanen tetiheo gitu ya. Kalau sepertinya akan kembali 귀국할 듯합니다. iya 귀국할 듯합니다. 좋아요. Oke. Jadi ya Rabun bedanya, perhatikan ya. Nengot kata merupakan bentuk ekspresi yang lebih umum gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya dia lebih dekat dengan sinaboda ya. Karena apa? Nengot kata itu sebenarnya pada akhirnya boleh dipakai ketika subjektif sama objektif ya. Karena orang Korea juga tidak terlalu paham penggunaan secara gramatikal. Akhirnya ini nengot kata dikatakan penggunaan yang paling umum. Jadi kadang-kadang harusnya pakai naboda. Ada juga mungkin yang menggunakan pakai nantathada. Tapi saya melihat nantathada ini kalau dia menarik kesimpulan tadi berdasarkan bukti-bukti, dia tuh lebih dekat dengan naboda sebenarnya. Oke, lanjut ya. Tethadanan ilgina 친구와 대화에서 자주 쓰는 편이다. Jadi, si tethada ini sering digunakan dalam catatan harian atau percakapan dengan teman. Misalnya Zira lagi nyatat hari ini sepertinya dia kesal sama aku. Nah, di situ Zira pakainya karena dia nggak mau menegur aku. 오늘은 Nisa si 나한테 인사 안 한 걸 보니 나한테 화가 난 나한테 화가 난 듯해. 나한테 화가 난 듯하다. Gitu ya. Diperhatikan nih Yorobun, biasanya dipakai untuk menulis ketika menulis diary atau ketika sedang ngobrol sama teman gitu. Misalnya Nisa ditanya sama Gaby, Nisa, kenapa sih Zira nggak mau negur aku gitu kan? Nisa, Zira nen we nanti insaril aneh gitu. 너한테 뭐 너한테 화난 듯해 gitu. 너한테 화난 것 같다 kan biasa gitu ya Rabun pakainya. 너한테 화난 듯해 gitu ya Rabun. Yang kedua, nan got kata boda kyoksik iku monojogin pionida. Betul sekali ya Rabun. Tethada ini sering dipakai juga ketika teman-teman baca novel. Dia itu banyak dipakai untuk menuliskan latar belakang kondisi apa sih ya Rabun? Kalau misalnya latar misal latar keadaan di novel misalnya. Kan kadang di novel kan ada dialognya juga. Sebelum dialog kan Zira memasuki ruangan kamar itu, memasuki kamar itu dengan
eh, dengan gemetar memasuki kamar itu. Sepertinya Zira sedang ketakutan. Nah, di situ sepertinya di situ dipakainya bukan non-code kata tapi nantet ada. Jadi dipakai untuk menceritakan latar dari kondisi gitu ya. Apa sih sebutnya redaksi atau apa sih itu? Gak tahu. Apa sih ya Rabun kalau di novel? Kan sebelum masuk ada percakapan jawaban kan menceritakan sesuatu kan situ sebutnya apa sih ya Rabun? Redaksi, sinopsis. Prolog, Sam. Prolog betul. Jadi untuk menyatakan prolognya kondisinya Dira memasuki ruangan itu, tubuhnya tampak gemetar, sepertinya dia ketakutan, sepertinya dia terlalu gugup. Kayak gitu loh ya, Rabun. Sepertinya di situ jarang dipakai non-code kata, yang dipakai nanti ada karena memang dipakai banyak untuk bahasa tulis, terutama untuk menyatakan prolog di dalam suatu novel, esai, prosa dan sebagainya ya, Rabun. Ngerti ya? Terakhir, non-code kata sepertinya kelihatan tampak seperti menyatakan dugaan, fungsinya menyatakan dugaan, semuanya juga menyatakan dugaan ya, Rabu. Tapi kalau non-code kata lebih umum, percakapan sehari-hari, kalau di non-code kata lebih formal atau digunakan dalam tulisan. Digunakan dalam komunikasi yang kasual. Kalau ini, nah tuh lihat tuh tulisan, laporan, ekspresi yang sopan dan netral gitu ya, Rabun ya. Biga onen got katayo, biga onen teteo, seperti sama artinya sama ya, Rabun. Cuman tinggal ya, Rabun cari aja. Kalau ini biasanya untuk di depan atasan biga onen tethamnida sajangnim gitu. Biga onen tethamnida gitu. Atau yang tadi ada tulisannya yang ada di esai-esai gitu ya Rebun ya. Atau di laporan ternyata penjualan menurun. Tahun depan sepertinya akan menurun. Nenyone kesok toro jilgot nenyone kesok toro jiltet hamida gitu ya. Gitu ya Rebun, ini subjektif lihat ya. Lihat ya Rebun, lebih objektif. Kalau dilihat lebih objektif, dia memiliki kesamaan dengan nabodah. Gitu ya. Bisa menyampaikan perasaan pembicara, ini lebih netral secara emosional. Jadi ini pokoknya, dia kayaknya marah sama aku gitu kan. Kalau tadi kan si Nisa ditanya sama si apa namanya sama si Gaby, kenapa sih Zira nggak mau negur aku? Ya kayaknya marah. Nah di situ tuh si Nisa tuh cuma nyampein ya kayaknya marah saja tanpa dibumbui perasaan-perasaan Zira gitu loh. Tapi Zira tanpa dibumbui perasaan-perasaan Nisa terhadap Gaby atau terhadap Zira. Jadi dia cuma bilang ya kayaknya si Zira marah gitu kan ya. Nah, tapi di situ si Nisa tuh hanya menyampaikan sebuah perasaan emosional yang tidak dibumbui sama perasaan dia. Ngerti sampai sini ya, Rabun? Kamsahamnida. Silmu Nisa yo?